hormati Bapak Ibu guru pendamping serta siswa-siswi yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pagi hari ini kita bisa hadir di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti salah satu kegiatan yaitu sosialisasi museum kerjasama Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dengan Museum Kepresidenan Balai Kirti, Museum Basuki Abdullah, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Benteng Frederick. Dan Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa-siswi yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu Kepala Museum yang sudah hadir terkait dengan museum masing-masing. Jadi kita nanti akan diajak jalan-jalan mulai dari Yogyakarta ke Museum Benteng Frederick, kemudian ke Bogor di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, juga ke Jakarta di Museum Basuki Abdullah dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar dari Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Bapak Bunyamin M. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara kita semua. Yang saya hormati, kalau tadi Ibu diminta dari selatan ke utara, saya dari utara ke selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yang saya hormati Ibu Kepala Museum Basuki Abdullah, yang saya hormati Ibu Kepala Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, dan Kepala Museum Benteng Frederick Jogja yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Museum Negeri Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan 4 museum. Kami bekerja sama dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang museum. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung pameran yang sedang kami lakukan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat bersama dengan Museum Basuki Abdullah dan komunitas Sasaka, yaitu pameran seni rupa Sense of Basuki Abdullah yang berlangsung tanggal 16 sampai tanggal 26, dan adik-adik sekalian juga mendapat undangan untuk menghadiri pameran tersebut. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru pendamping serta adik-adik siswa SMP SMA yang kami banggakan. Kegiatan sosialisasi ini memang biasa kami melakukan untuk khusus Museum Nusa Tenggara Barat. Tapi kali ini kita kedatangan tamu yang kalau kita datangkan secara khusus tentunya museum tidak akan mampu mendatangkan. Ini secara sukarela Bapak Ibu Kepala Museum ini datang ke sini untuk bertemu dengan kita untuk menyampaikan apa sih itu museum Kepresidenan, Museum Frederick, Museum Basuki Abdullah maupun Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mudah-mudahan nanti dengan informasi ini nanti menambah wawasan Bapak Ibu guru serta adik sekalian tentang permuseuman, jadi lebih lengkap lagi. Jadi kalau Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, museumnya museum umum, ya. Artinya koleksi di museum kita ini jenisnya sangat banyak, mulai dari koleksi jenis warisan alam sampai warisan budaya. Memang paling banyak warisan budaya. Kalau di museum kita di ruang pameran temporer, warisan alam itu tergambarkan di ruang pameran 1, begitu ada yang masuk ke ruang pameran museum. Tetapi warisan budaya itu di ruang pameran 2. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang hadir di depan ini adalah museumnya museum khusus, jadi hanya mengoleksi satu jenis koleksi, gitu ya. Jelas seperti museum yang nantilah dijelaskan sama Bapak Ibu Kepala Museum, saya tidak akan menjelaskan ya. Ya, ini mungkin ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan juga bisa menyimak apa yang disampaikan, dan nantinya mungkin ada diskusi ya. Dan saya lihat juga ada door prize ini, nanti yang ngatur masing-masing kepala museum aja yang memberikan door prize ya. Mungkin itu dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Museum dari Jakarta dan
serta juga kepada Bapak Ibu guru saudara sekalian yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang dari kami dari Museum Wisata Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa-siswi yang kami banggakan, kita sudah mendengarkan pengantar dari Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, kami akan nanti memberikan waktu kepada Bapak Ibu Kepala Museum 10-15 menit untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi yang ada di sini terkait dengan museumnya masing-masing. Nah, kemudian setelah nanti penjelasan dari Bapak Ibu Kepala Museum, kami persilakan kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu guru untuk bertanya ya. Kita akan buka sesi diskusi nanti. Baik, sebelum kita ajak jalan-jalan nih ke semua di Pulau Jawa ya. Ini insya Allah saya yakin semuanya sudah pernah ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ya. Ya, baik. Jadi sekarang kita akan jalan-jalan. Kita mulai ke Yogyakarta dulu ya. Kita mulai dari Museum Benteng Frederick Jogja. Kepada Bapak Dr. Andes Suhartio kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Boleh saya buka masker yang kami hormati Kepala Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati rekan-rekan Kepala Museum Basuki Abdullah, Perumusan Naskah Proklamasi Balik Kinti, dan tentu yang kami hormati dan kami banggakan Sivitas Akademika yang hadir di sini, kepala sekolah atau guru yang mewakili dan generasi penerus masa depan Indonesia, generasi milenial. Perkenalkan, saya Suharja dari Museum Benteng Frederick Jakarta. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan salam museum ya. Kalau saya bilang salam sahabat museum ya, bisa ya? Salam sahabat museum. Nah, karena saya berbicara di awal untuk menghangatkan suasana, saya ingin membacakan pantun ya. Pantun ini tadi malam nggak tidur saya. Hari Kamis bertemu di museum membawa minum Coca-Cola. Penghubung angkatan laut pada waktu itu yang sangat tinggi kedudukannya, sangat tinggi kehormatannya. Namun apa yang terjadi pada peristiwa proklamasi ini, anak-anak? Di rumah itulah Ahmad Subarjo sebagai diplomat Ulung, kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan dengan kalimat kata-kata yang selama ini kalau kita tanggal 17 Agustus akan selalu mengenang kata-kata itu. Disitulah dibuat rumusan yang tentunya akan menjadi titik bangkitnya bangsa Indonesia lepas dari penjajahan asing. Nah, mungkin mohon izin anak-anak Bapak Ibu berdiri. Ada yang dibuktikan dengan apa? Kalau kita ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ada koleksi foto yang menggambarkan dia berpakaian Jawa, memakai beskap, blangkon kalau di Jawa, dan rumah tinggalnya juga diperlengkapi dengan alat-alat tradisional seperti tombak dan sebagainya. Ini yang mencerminkan ternyata seorang warga negara Jepang pro dengan kemerdekaan. Dan diizinkanlah rumah tinggal tersebut dipakai sebagai rapat untuk merumuskan cita-cita bersama. Jadi setelah ditemui oleh Laksamana di Simaida dan diizinkan oleh beliau langsung mengundurkan diri, naik ke atap, naik ke lantai 2, bukan ke atap benteng ya, naik ke lantai 2. Jadi gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini berlantai 2. Lantai 1 yang sekarang difungsikan sebagai ruang untuk tadi untuk perumusan, dan ruang lantai 2 untuk
sebelum dan setelah pasca kemerdekaan. Saya kira itu Bapak Ibu, anak-anak sekelumit cerita tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Anak-anak atau Bapak Ibu bisa mendownload juga secara virtual seperti yang di depan ini, mungkin yang terlihat di barisan depan itu bisa anak-anak download, bisa Bapak Ibu lihat. Nanti kita juga ada panduan virtual untuk yang jauh, sementara kita di Jakarta nanti mungkin Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi mengajukan permohonan untuk melihat secara virtual apa yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita sudah mendengarkan dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Bapak Ibu dan juga siswa-siswi yang hadir di sini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kepala Museum Basuki Abdullah, Ibu Dr. Anda Maifah Salma, MSI. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir. Saya berdiri nggak apa ya? Izin juga buka masker. Di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Mataram, Lombok Barat. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ya. Dan tadi sudah dari Jogja, Bogor, Jakarta. Nah, terakhir saya ya. Tadi Pak Bun juga sudah. Nah, kalau tadi berbicara tentang sejarah ya. Kalau museum kami namanya Museum Basuki Abdullah. Nah, berbicara tentang putra terbaik bangsa Indonesia ya. Beliau, coba saya ingin bertanya ya, ada yang kenal Pak Basuki nggak sejarahnya? Coba tunjuk. Ada nggak? Tadi kan sudah diberikan leaflet ya. Ya, silakan aja. Apa aja bicara? Basuki Abdullah, silakan. Tahu saya tentang Basuki Abdullah. Tentang Basuki Abdullah, beliau adalah seorang pelukis termasyhur pada kala itu. Lukisan beliau lebih berorientasi dengan tema-tema natural dan lebih merupakan hal-hal yang estetis. Mungkin seperti itu ya saya. Iya. Boleh dikasih Mbak Livia dan prize-nya? Ya. Ya. Oke. Lukis. Beliau cucu dari siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Ya. Museum Basuki Abdullah terletak di jalan apa? Cepat tunjuk tangan aja. Iya. Iya. Oke, betul. Kasih Mbak. Ya, ya. Yuk. Cepat nih ya. Karena saya sudah memberikan leaflet. Museum Basuki Abdullah saat ini di bawah naungan Kementerian apa? Cepetan. Ya, silakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini itu yang lalu. Ini ada. Sudah ada di sini semua. Iya, silakan. Iya, ya, iya. Lengkap. Di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Yang betul, yang betul. Salah ya. Ya, cepat silakan. Ya. Dari depan Bapak. Ya. Kalau tadi sudah cerita, kalau saya Di bawah naungan Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, tepuk tangan betul. Ya. Koleksi Museum Basuki Abdullah terdiri dari apa saja? Ayo, cepat. Silakan. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Ini Bu Maifah kerjain ya biar lari-lari ya Pak Bun. Maaf ya Pak Bun, startnya lari-lari. Jawabannya adalah pakaian, aksesoris, senjata, dan wayang. Oh ya, boleh Mbak Livia, silakan. Tepuk tangan. Ya, nah kami juga punya medsos. Tadi Bapak Ibu Kepala Museum ini menjelaskan medsos. Kami
kami juga punya medsos. Nah, nanti Mbak Livia nih, bagian yang medsos nih ya. Medsos Instagram kami adalah Musbadul, bisa dilihat ya. Musbadul, tag aja. Kita sering mengadakan game ya, fun fact ya. Nah, nanti kirim di seluruh Indonesia, siapa yang bisa menjawab, kami pasti akan mengirim hadiah door prize-nya ya. Kami juga punya virtual Museum Basuki Abdullah.id ya. Seorang Basuki Abdullah adalah pelukis naturalis realis ya. Beliau adalah orang yang pelukis ketika pemesannya ya memesan. Nah, kalau potret wanita cantik pasti akan lebih cantik dari aslinya. Kalau pria akan lebih ganteng. Sehingga lukisan beliau itu dikoleksi di menengah ke atas. Tahun 1960-an beliau menjadi pelukis kerajaan Thailand. Ya, beliau lulus di Akademi Seni Rupa Belanda tahun 1933. Ya. Semangat kepahlawanan beliau mengalir dari kakeknya, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Siapa Dr. Wahidin Sudirohusodo? Ya, siapa? Itu pencetus